Pak Bima yang buka ini cocok nih, Pasca ya. Monggo, Kak Setia aja sama Pak Agus. Pak Agus sih bose. Monggo, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Kita awali aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun atas kehadiran dari Pak Bima sebagai Kapaska dan Pak Agus sebagai Kaprodi DE, juga adik-adik mahasiswa semua yang memang mengambil mata kuliah Interdisciplinary Research atau IRS itu ya pada pagi hari ini di minggu pertama perkuliahan kita itu kita bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Sebagai awal atau pembuka nanti akan disampaikan banyak hal oleh kita semua gitu ya, nantinya akan diawali oleh Pak Agus Indra Gunawan gitu. Monggo Pak Agus dipersilahkan yang pengalaman nih Pak Agus dan Pak Bima. Baik, terima kasih Pak Setia. Wah, dikembalikan lagi ke saya ini kayaknya nih. Oke, jadi yang pertama ya untuk etol ya. Jadi silakan teman-teman mahasiswa masuk di etol dulu ya. Karena di etol itu nanti kehadiran Anda akan terekam. Jadi dikarenakan ini sudah menjadi bagian dari mata kuliah, maka segala syarat yang berlaku ya yang ada di peraturan akademik itu kan ada minimum kehadiran. Nah, jadi kehadirannya kan harus 90%. Nah, jadi silakan etolnya diakses dulu, kemudian baru masuk ke Zoom. Ya, jadi nanti tolong ini juga bisa diinformasikan ke teman-teman yang lain. Nah, jadi kemarin itu sebetulnya sama Pak Setia juga sudah dibuatkan linknya juga sudah di-share. Nah, jadi setiap hari Jumat nanti prosedurnya akan seperti ini ya. Jadi masuk di etol dulu supaya nama Anda direcord. Nah, kemudian untuk seminarnya sendiri, IRS-nya sendiri kita tidak menggunakan etol, tetapi kita akan menggunakan Zoom. Ya mungkin faktornya adalah ini ya, mungkin Zoom lebih ringan ketika digunakan di laptop. Mungkin ya, saya enggak tahu itu. Nah, atau misalkan adanya ternyata etol jauh lebih bagus, lebih lancar, lebih ringan, ya nanti enggak perlu Zoom sebetulnya gitu. Nah, kemudian terkait dengan schedule dan jadwal, ya ini saya share dulu. Nah, kemarin di grup itu juga sudah di-share. Nah, ini saya tutup dulu. Saya tutup aja biar nggak membebani. Jadi IRS ya, sudah bisa dilihat ya. Ini apa namanya, file Excel. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi untuk agenda IRS dalam satu semester ini, jadi kalau di situ, moga-moga kelihatan di situ pelaksanaan IRS-nya sendiri, ya secara resmi kita mulai di minggu pertama ini. Jadi minggu pertama ini itu kita sudah melakukan proses perkuliahan IRS, walaupun di minggu pertama ini kita belum masuk ke inti dari IRS itu sendiri. Nah, sebagai mungkin Anda sudah ketahui ya, untuk teman-teman yang angkatan 2020 ya. Jadi IRS ini adalah sebagaimana IRS 1 yang dulu pernah Anda ambil, tetapi di sini berapa di sini juga ada angkatan 2021 yang mungkin IRS ini adalah sesuatu yang baru. Nah, jadi mungkin di sini nanti saya sampaikan lagi ya definisi IRS Interdisciplinary Research ya, seminar. Nah, jadi terus terang model ini sebetulnya kita mengadopsi model yang ada di di perkuliahan yang ada di Jepang sebetulnya. Nah,
Sebetulnya model ini pun dulu diambil itu untuk mahasiswa doktoral ya. Nah, tapi karena kita melihat ya, kami melihat bahwa model ini bagus untuk diterapkan di PENS, maka kita mengadopsi itu walaupun ini jenjangnya untuk jenjang S2 satu itu. Nah, yang kedua, yakinlah bahwa ya jadi model yang kita kembangkan di sini itu sebetulnya tidak akan jauh berbeda nanti ketika Anda itu mau melanjutkan sekolah ya, mau melanjutkan sekolah ke S3. Ini terutama yang kemarin pengen sekolah sekali, pengen sekolah itu Mas Anwar ini, Mas Anwar hadir enggak di sini? Halo, Mas Anwar. Oh, ini ada di chat ini. Oke, ya. Jadi model yang kita kembangkan itu sebetulnya dekat dengan model yang di Jepang ya. Jadi kalau Anda melakukan sekolah S3 pun insya Allah tidak akan jauh-jauh dari apa yang Anda lakukan di PENS ya. Selama Anda benar-benar mau melakukannya ya. Jadi memang karena kalau sekolah S3 itu ya memang harus bekerja sendiri. Tidak akan pernah dibantu oleh tetangga, walaupun tetangga itu adalah teman yang sangat dekat, sangat akrab, sama-sama dari kampus, mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, Anda satu kelas terus, itu tidak mungkin bisa dibantu. Akan sangat sulit, karena sudah spesifik. Nah, jadi balik lagi ke IRS tadi, jadi untuk teman-teman yang angkatan 2021, jadi IRS ini sebetulnya kontennya adalah Anda melakukan presentasi dari hasil yang Anda terkait dengan tesis. Jadi ini adalah merupakan presentasi dari perkembangan tesis yang Anda lakukan. Nah, kemudian ada pertanyaan, Pak, yang minggu-minggu awal nanti gimana? Perkembangan tesisnya masih minim, ya enggak apa-apa. Ya, jadi enggak apa-apa. Nah, artinya di awal-awal itu mungkin nanti Anda justru dapat masukan dari banyak pihak untuk diberi masukan dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu bisa menjadi acuan atau referensi Anda dalam rangka untuk menuju ke final tesisnya. Nah, kalau yang di akhir-akhir ya nggak masalah, itu malah justru dekat dengan apa yang dipresentasikan, malah justru dekat dengan hasil yang mau dicapai. Jadi mau maju di minggu kedua, mau minggu di 16, saya pikir nggak ada masalah, karena ini konsepnya adalah kita pengen mengetahui perkembangan, arah, model yang digunakan, dan sebagainya. Jadi itu untuk teman-teman yang angkatan 2021, ya, IRS adalah sebuah proses untuk di-share bareng secara open dan bisa dikomentari oleh banyak pihak. Oke, kira-kira seperti itu, dan kemudian ini adalah schedule-nya ya, schedule-nya di minggu kedua dan seterusnya sampai ke 16. Nah, caranya adalah ya untuk pembicara di minggu kedua ya, di minggu kedua nanti silakan fokus aja di PPT-nya. Nah, tetapi kita sepakat bahwa sebagaimana model-model sebelumnya, bahwa sebelum pembicara itu melakukan presentasi seminarnya, berarti kan Jumat depan ya, itu harus kita launching ya, sebuah poster, kita publikasikan. Jadi kita publikasikan ada poster, kemudian nanti pembicara 1 topiknya apa, pembicara 2 topiknya apa, pembicara 3 topiknya apa. Ya, ada poster di situ, satu itu. Nah, yang kedua itu adalah moderator. Jadi nanti ada moderator yang menggait proses atau jalannya seminar dari masing-masing pembicara. Nah, di situ ada pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3.
Nah, kalau Anda lihat kolom di sebelah kanan, itu adalah moderator 1, moderator 2, dan moderator 3. Ada 2 kolom, ya karena di situ terus terang moderator itu adalah pembimbing. Nah, yang sebelah kiri itu adalah pembimbing utama, yang sebelah kanan itu adalah pembimbing pendamping. Nah, siapa yang memfasilitasi terkait dengan membuat poster, kemudian menghubungi moderator terkait dengan pembicara-pembicara ini, dan kemudian mengumpulkan laporan. Laporan itu isinya 1, poster publikasi itu tadi, yang kedua, konten dari seminar. Jadi nanti ada 3 konten ya, pembicara 1, 2, dan 3. Yang ketiga itu adalah foto, dokumentasi. Nah, yang keempat, mungkin harusnya ini ya, harusnya daftar hadir ya, harusnya. Nah, tapi nanti saya tidak tahu apakah daftar hadir itu bisa diambil atau enggak. Jadi nanti daftar hadir biasanya online ya. Nanti jadi ada tim ya yang memfasilitasi ini, siapa yang meng-create daftar hadir, dan tim yang memfasilitasi ya, tim yang memfasilitasi ini itu adalah teman-teman pembicara di minggu ketiga. Jadi contoh misalkan gini ya, untuk minggu kedua pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3, nah di sana ada Rizka, ada Kurnia Saputra. Biarkan pembicara ini fokus untuk membuat presentasinya. Nah, fasilitatornya siapa? Fasilitatornya itu adalah Ersa, Resita, Anissa, dan Afis. Nah, jadi teman-teman pembicara yang ketiga, yang minggu depannya lagi akan show on, ya itu harus menjadi fasilitator di pembicara sebelumnya. Nah, fasilitatornya apa saja? Ya tadi yang saya sampaikan ya, mulai dari poster, menghubungi moderator, terus nanti mengumpulkan laporan, plus ini ya, meng-create daftar hadir. Nah, daftar hadir seperti biasanya aja, cukup menyantumkan nama, posisinya sebagai apa, apakah mahasiswa, apakah dosen pembimbing atau moderator, ataukah dosen tamu, ataukah tamu, seperti itu aja. Ya, biasa aja seperti itu. Nah, itu tolong juga dibuatkan pada waktu pelaksanaannya nanti. Isi ini kan? Ada. Yang laptop ada juga. Kenapa emang? Ya, aku mau demo ini ngajukan kontrak dulu. Kan yang di server karena belum di extend upload kan ya. Oh. Error, akhirnya mau tak temukan dari sini. Nah, aku demokan. Belum di extend gimana, Mas? Batas limit uploadnya. Oh iya batas limit upload. Oke. Kan langsung akses IP sampai nih so Mas. Akses IP ini sampai nih so langsung. Bisa cuma pas data kok nggak bisa. Gitu. Iya. Punyanya Mas Arif. Oh. Aku tak coba lihat sini. Oke, kita lanjut ya. Jadi prosesnya seperti itu. Sebelum kita buka session tanya jawab, mungkin Pak Setia atau Pak Bima, kalau ada hal-hal yang mungkin tadi belum sempat saya sampaikan, bisa ditambahkan mungkin, silakan. Oke, Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Mungkin saya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Jadi yang disampaikan Pak Agus sudah cukup jelas sekali gitu ya. Jadi nanti adik-adik mahasiswa tolong nanti kalau melaksanakan IRS ini ya itu harus menghubungi pembimbingnya ya. Jadi menghubungi pembimbingnya dulu sebelum pelaksanaan gitu ya. Itu wajib gitu ya. Jadi mengabarkan ke pembimbingnya. Jadi kalau minggu depan itu adalah ada Rizka, Muhammad Idris sama Kurniawan Saputra ya. Nanti yang menyiapkan untuk poster dan lain-lain itu adalah Ersa Resita, Anissa, sama Afis. Nah, Rizka, Muhammad Idris, dan Kurniawan Saputra wajib menghubungi pembimbingnya, yaitu di sini ada Pak Ali Ridho,
misalnya di situ ya. Kemudian ada Pak Iwan Sarip, ada Pak Udin Harun, ya. Itu dihubungi untuk perkenan beliau-beliau untuk hadir di acara IRS. Bila pembimbing utamanya berhalangan, maka pembimbing pendampingnya diusahakan bisa hadir begitu. Ya. Jadi nanti tolong nanti mahasiswa yang terkait itu komunikasinya juga harus baik dengan pembimbingnya, bisa menghubungi pembimbingnya jauh hari sebelum pelaksanaan. Kalau pelaksanaan Jumat maka sebaiknya Senin sudah harus dihubungi karena kita sudah ada jadwalnya ya. Sudah ada jadwalnya, tinggal diposterkan aja. Nah, kemudian untuk mahasiswa apa itu Ersa Risita, Anissa sama Afis, untuk ini ya kalau bisa Senin itu poster sudah jadi gitu ya. Poster sudah jadi, kan tinggal sudah pasti ada jadwalnya ya. Jadi poster sudah jadi sehingga Rizka, Muhammad Idris dan Kurniawan sudah bisa menginfokan langsung ke pembimbingnya hari Senin itu gitu ya. Saya kira itu Pak Agus tambahan dari saya. Terima kasih. Oke Pak, monggo Pak. Kan moderatornya Pak Setia ini tadi. Oke. Monggo Pak Bima kalau ada tambahan. Oke, terima kasih Pak Setia, Pak Agus. Sebenarnya sudah sudah clear ya apa yang disampaikan Pak Agus Indra tadi, ditambah dengan yang disampaikan Pak Setia ya. Cuman mungkin tadi untuk yang presensi dari mahasiswa, mungkin Pak Agus dan Pak Setia ya, mungkin bisa dibuat pakai Google Form gitu aja nggih. Jadi nanti pada saat kita menggunakan Zoom gitu mungkin nanti bisa di-share alamat dari Google Drive-nya, Google Form-nya ya. Jadi mungkin seperti itu aja. Jadi bukan model bukan model tanda tangan biasa, tapi ya diisi lewat situ. Cuman sekali lagi tetap setiap kali sebelum mulai IRS itu mahasiswa harus presensi di etol ya. Karena itu nanti yang akan dipakai sebagai dasar bahwa IRS ini SKS-nya sudah berjalan begitu. Ya, jadi silakan tetap masuk ke sana dulu, ke etol dulu baru masuk ke Zoom. Sedangkan yang absen di Zoom yang dibuatkan dari Google Form tadi itu adalah absen untuk dosen pembimbingnya kan tidak bisa masuk soalnya di etol pembimbingnya. Jadi untuk pembimbingnya itu recordnya adalah di Google Form. Ya, itu saja kira-kira Pak Setia tambahannya. Oke. Matur nuwun Pak Bima. Pak Setia ada yang terlewatkan lagi. Nggih, monggo Pak. Ya, jadi nanti ya fasilitator ya Ersa Resita, Anissa, Afis ya. Salah satu dari 3 fasilitator ini nanti berfungsi sebagai moderator utama ya. Jadi berfungsi sebagai moderator utama yang membuka, yang mempersilahkan moderator 1, mempersilahkan moderator 2, mempersilahkan moderator 3, kemudian sekaligus yang menutup acara. Jadi nanti silakan dipilih aja salah satu, boleh Ersa, boleh Anissa, boleh Afis. Nah, itu berjalan terus ya sampai di minggu 16. Nah, nanti kalau di minggu 16 ya, di sana ada Solahuddin dan Budi Hadi. Nah, fasilitator untuk Solahuddin dan Budi Hadi itu adalah teman-teman yang di minggu kedua. Jadi semuanya dapat sebagai pembicara, sekaligus dapat bagian sebagai fasilitator. Gitu ya. Jadi nanti tetap harus ada moderator utama yang membuka, kemudian yang mempersilahkan presentasi, kemudian sampai dengan yang menutup session dari IRS. Oke, gitu Pak Setia, cukup. Nggih, matur nuwun Pak Agus atas pencerahannya. Jadi sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Agus dan Pak Bima. Mungkin untuk berikutnya kita buka sesi tanya jawab gitu ya. Sebelum kita akhiri untuk yang pertemuan ini, monggo dari adik-adik mahasiswa. Ya Pak, izin bertanya. Nggih, Mas Atta Amrullah. Oke, jadi kita kan yang mahasiswa 2020 ini belum punya kontak untuk
mahasiswa yang ini, misalkan setim kan ada yang angkatan 2021 ini Pak. Oke, Bisa baik. Jadi intinya itu yang 2020 belum punya kontak di 2021 gitu ya. Tapi yang 20 ke 19, 19 ke 20 sudah ada kontaknya. Biasanya sih sudah Pak, sebab kan pernah IRS juga. Oke, nanti akan kita beri gitu ya. Jadi nanti bisa minta ke Mas Ilham. Jadi kita juga punya satu grup besar gitu ya. Kayak mahasiswa angkatan 2020, 21, 19 itu ada. Jadi nanti bisa kita bantu untuk kita share kontaknya begitu. Dari Mas Ilham juga bisa kalau minta gitu Mas Atta. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke. Atau langsung aja di sini mungkin ada Iya. komtingnya, atau mungkin salah satu dari teman-teman yang angkatan 2021. Halo. Di situ ada Arif Luki, ada siapa? Danan Jaya, mungkin sudah punya nomornya, Danan, untuk bisa berkomunikasi. Izin Pak Gus. Oke. Salah Sepertinya satu aja. maksudnya berarti salah satu dari angkatan 2021. Iya, betul itu. Teman-teman di 2020 ngoten nggih, Pak? Ya, nanti kan mudah kan kalau sudah ada salah satu aja. Nggih, baik Pak Gus. Nggih. Sudah ada ya berarti ya? Sudah. Oke, berarti kan terjawab sudah. Selesai. Berarti mungkin nanti bisa teman-teman angkatan 2020 gitu misalkan melalui saya gitu misalkan butuh nomornya Mas Gilang atau Mas Arif Luki seperti itu nggih Pak? Ya, iya boleh. Itu. Monggo. Pak Gus. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Danan. Saya kembalikan ke Pak Setia. Oke, ternuhun Pak Agus. Oke, ada yang lainnya dari rekan mahasiswa, ada pertanyaan? Waktu presentasi mungkin Pak Agus ya. Waktu presentasi sekitar 30 menit total. Kemudian untuk presentasinya sendiri sekitar berapa ya? 5 sampai 10 menit gitu ya. Iya, sisanya tanya jawab. Sisanya tanya jawab. 30 menit mungkin cukup mungkin, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Jadi mungkin nanti dari moderator utamanya yang dari rekan mahasiswa nanti juga menyampaikan ke moderator 1, 2, dan 3. Jadi di eventnya itu adalah satu mahasiswa mendapat kesempatan maksimal 30 menit dengan dibagi menjadi waktu presentasinya sekitar 5 sampai 10 maksimal. Kemudian sisanya tanya jawab begitu. Bisa lebih boleh lebih cepat selesai gitu enggak apa-apa masalah, tapi ada standar maksimalnya gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi? Halo, adik-adik mahasiswa. Pak Setia. Nggih, Pak Bima. Iya, Pak Setia mohon izin konfirmasi ke mahasiswa yang 2021 ya. Nggih. Ya, jadi mungkin untuk yang angkatan 2021 kan saya lihat ada beberapa mahasiswa ya, kalau nggak salah ada 5 atau 6 gitu ya, yang ikut IRS 2 ya. Sebelumnya kan untuk IRS 2 sendiri kan itu dipasang di semester genap tapi semester 4. Dengan angkatan 2021 sekarang kan masih di semester 2. Nah, ketika memilih mata kuliah IRS ini apakah mahasiswa sudah menyampaikan ke pembimbing ya bahwa memilih mata kuliah IRS dimajukan di semester 2. Karena biasanya saya dan Pak Agus dulu ya waktu masih di Kaprodi itu mahasiswa boleh mengambil IRS 2 untuk yang angkatan masih di semester 2 ya. Itu ketika mahasiswa ini memang pengen akselerasi. Jadi pengen selesai 3 semester sehingga karena 3 semester berarti kan memang mata kuliahnya harus diambil. Ya. Nah itu biasanya sepaket sama lab-based workshop biasanya. Jadi kalau memang pengen akselerasi kan IRS
2 dan lab-based workshop-nya harus diambil bersamaan. Ya. Nah ini saya khawatirnya ada yang tidak konfirmasi, jadi pembimbing hanya centang begitu, tahu-tahu masuk, karena kemarin ada pertanyaan loh, mahasiswa saya kok maju IRS 2 begitu. Ya mungkin untuk yang angkatan 2021 bisa klarifikasi mungkin. Mungkin ada di sini ada siapa? Mas Ari. Ada siapa lagi? Mohon Ya, silakan Mas Ari. baik Pak, terima kasih terkait mata kuliah IRS dan juga lab workshop. Kemarin waktu FRS saya sudah diskusi dengan pembimbing bahwasanya mau saya ambil. Nah, sehingga pembimbing ini menyetujui, artinya beliaunya sudah bersedia dalam membimbing untuk mata kuliah tersebut. Mungkin itu Pak. Dan untuk mata kuliah yang lab workshop itu kemarin juga sudah diskusi dengan beliau bahwa kondisi pandemi jika diizinkan untuk nge-lab diminta untuk mengurus perizinan. Begitu juga kemarin kan saya juga sudah mengurus perizinan karena kondisi kampus sedang ditutup sehingga saya belum bisa ke labnya. Seperti itu Pak informasinya. Terima kasih. Oke, berarti sudah izin ke ini ya, pembimbing ya? Sudah Pak. Oke. Yang lain saya lihat ada, oke kalau Budi ini saya ya, kemarin memang saya izinkan karena waktu itu kan dia mengambil, ini kan kuliahnya periode yang kedua, jadi dia pengen cepat, jadi memang sudah saya izinkan. Kemudian yang dari elektro ini lumayan banyak ini. Ada Mas Arif, ada Mas Danan, ada Mas Oktav, ada Mas Anton, ada Mas Gilang, ada Mas Ari, ada Mas Arif Luki. Yang lainnya sudah konfirmasi semua ya, sudah ini ya, menjelaskan ke pembimbing ya, bahwa memang mengambil ini ya, di semester 2. Karena biasanya untuk percepatan ini biasanya. Kalau dari saya sudah berdiskusi dengan pembimbing saya Pak Bu Arini, jadi sudah disetujui dengan beliau untuk mengambil mata kuliah IRS 2 sama lab based workshop 2. Oke, sudah sepaket diambil berarti Mas ya? Iya Pak. Oke. Baik. Terus yang lain ada Mas Anton tadi saya lihat sudah open mic. Izin Pak Bima. Oh ya, Mas siapa dulu? Oh, nggih, monggo Mas Anton dulu. Mas Anton silakan. Oke, berarti sudah izin ya, sudah tahu Pak Amang ya. Ya, oke, baik. Terus Mas Danan silakan. Nggih Pak Bima, kurang lebih sama seperti teman-teman. Jadi memang pada saat pengambilan FRS di awal, pada saat melakukan konsultasi sudah membicarakan mengenai lab-based workshop dan IRS ini dan sudah disetujui Pak, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Oke. Yang lain yang ini ada Mas Arif Sudaryanto, ada Mas Oktav, sama Mas Arif Luki. Ya Mas Oktav silakan. Ya Pak, kemarin waktu FRS kemarin saya konsultasi sama Pak Era kalau mau mengambil IRS sama lab-based di semester genap ini Pak. Jadi semester 2 ya. Nggih. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih. Yang orang dua, Mas Arif Daryanto sama Mas Arif Luki. Tidak ada ya di sini? Oh ya, oke, tidak ada. Oke, baik. Itu aja Pak Setia. Saya ingin konfirmasi aja dari mahasiswanya. Iya, matur nuwun. Terima kasih Pak Bima. Karena memang kemarin di grupnya untuk pasca sarjana, Dewan Pasca dosen-dosen itu ada pertanyaan memang untuk ini apa, mahasiswa yang angkatan 2021 tapi sudah mengambil IRS 2. Oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Anwar ini, jadwalnya fix nggih Pak, biasanya habis Jumatan. Nggih, memang jadwalnya ini saya bantu menjawab Pak Bima ya mungkin ya. Ini jadwalnya ini Mas Anwar apa?
sekarang di D3 dan D4 ini ada konsentrasi berbasis RG dan RC yang juga akan mengadopsi seperti IRS begini. Jadi ada interdisciplinary research seminar juga untuk D3 dan D4 yang mana jadwalnya adalah diletakkan di Jumat setelah Jumatan begitu, Jumat siang begitu. Sehingga kita di Pasca mendapat jadwal di Jumat pagi begitu. Mungkin itu Mas Anwar. Mungkin dari Pak Bima atau Pak Agus bisa menambahkan mungkin. Saya kira sudah cukup sama sih. Jadi ada perubahan ya, perubahan mekanisme di D3 dan D4 untuk pelaksanaan evaluasi tugas akhir ya. Jadi biasanya kan dilaksanakan di minggu ke-18, minggu ke-19 kan begitu ya. Nah, karena rencananya di tahun ajaran baru nanti ada perubahan atau mekanisme perkuliahan 16 minggu terminate ya, seperti yang saya sampaikan di Open Talk kemarin, itu evaluasi untuk TA ya, itu dilaksanakan mingguan ya, sama seperti kita IRS. Jadi memang D3 D4 itu mengacunya ke S2 ya. Melihat polanya di S2 kok kelihatannya bisa ditiru gitu ya di D3 D4. Sehingga D3 D4 juga menggunakan cara yang sama gitu. Nah, untuk harinya itu sudah di-set untuk D3 D4 ada di hari Jumat siang, Jumat setelah Jumatan. Sehingga jadwal IRS kita memang diajukan di pagi. Dan itu sudah di-plot ya, langsung di jadwal, diberi SKS, dan ya sudah jelas, berarti tidak bisa dipindah lagi gitu jadwalnya. Seperti itu kalau dari saya. Monggo Pak Agus mungkin ada tambahan. Cukup, Pak. Monggo Pak Pastia ya. Monggo Pak. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Bima dan Pak Agus. Dari adik-adik mahasiswa ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri gitu mungkin. Oke. Dress code-nya biasanya adalah rapi, gitu ya. Pakai t-shirt ya, jangan pakai kaos, ya. Kemudian berdasi boleh lebih bagus gitu ya. Oke. Izin bertanya Pak. Oke, Mas Nanjaya. Karena ini saya baru awal. Ini kan nanti kalau di semester genap secara otomatis kan pasti ada perbedaan ya Pak antara saya yang dari 2021 dengan kakak kelas yang dari 2020. Tentunya yang udah mau selesai gitu, maksudnya tesisnya sudah akan akhir, sama yang bisa dibilang baru progres dan baru mulai. Nah, untuk mengenai perbedaan itu sebenarnya kalau untuk penilaiannya sendiri ini seperti apa gitu Pak? Untuk sekedar tahu saja. Terima kasih Pak Setia. Oke, baik, makasih. Saya akan mencoba menjawab, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Bima sama Pak Agus nanti. Kalau penilaian Mas Nanjaya itu kembali kepada pembimbingnya begitu. Jadi nanti kembali kepada pembimbing utama dan pembimbing keduanya gitu ya untuk penilaiannya, karena yang lebih tahu nanti untuk progresnya sampai seberapa itu adalah pembimbingnya begitu. Jadi untuk penilaiannya, kemudian kerajinan nge-lab di lab-nya itu atau lab PRBW-nya itu nanti penilaiannya kita kembalikan kepada pembimbingnya begitu. Jadi capaian, sasaran, target-target apa aja yang harus dipenuhi, kemudian sudah terpenuhi apa belum, itu nanti kembali lagi kepada pembimbingnya gitu yang menentukan nilainya begitu. Oke, mungkin dari saya. Monggo kalau Pak Agus bisa menambahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Setia. Jadi gini ya untuk teman-teman mahasiswa semua. Nah, kita coba kembali dulu. Ngapain sih ada IRS? Jadi satu, IRS itu bertujuan untuk memantau progres. Ya, satu itu. Yang kedua, ya, supaya ada masukan dari berbagai point of view. Ya, jadi bisa jadi suatu saat yang
maju itu adalah teman-teman TE, tetapi dapat masukan dari point of view-nya teman-teman TIK. Demikian juga sebaliknya. Jadi saya pikir di session ini kalau hanya sekedar terkait dengan nilai itu terlalu dangkal. Jadi poinnya nanti malah nggak dapet gitu loh. Jadi sebetulnya poin utamanya itu di sana terjadi saling komunikasi, kemudian berdiskusi, kemudian dari berbagai point of view itu ada masukan. Atau bisa jadi misalkan nih, saya nanti mau lulus, kemudian saya mungkin mau mendirikan usaha. Wah, kayaknya sih itu cocok deh tak jadikan tim. Karena saya mau bikin usaha yang melibatkan keilmuannya dia. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi ini kami mengharapkan justru ini sebagai sarana komunikasi yang tidak dilingkupi dengan hanya sebatas mata kuliah itu tok. Tetapi kita maunya lebih dari itu. Ya, jadi ini tolong dijadikan sebagai momen untuk bersama-sama saling untuk memberikan kontribusi. Mungkin teknik berinovasi, mungkin ada masukan, oh iya teruskan aja topik tesis ini, karena saya dengar ada di sana, di perusahaan, misalkan di New Zealand, itu membutuhkan teknologi Anda untuk, kalau New Zealand itu kan banyaknya di peternakan ya, nah itu kayaknya butuh itu. Boleh seperti itu. Jadi masukan-masukan yang diberikan itu tidak sekedar dari nilai masukan yang terkait dengan penelitiannya ini tok. Tetapi masukan itu bisa juga memberikan link kalau di sana juga ada seperti ini, sehingga motivasinya itu menjadi lebih terbentuk. Seperti itu. Jadi harapan kami itu justru di sini itu di lingkup IRS itu sendiri itu ada sebuah mekanisme, ada komunikasi yang hidup. Nah, sedangkan untuk penilaian sendiri, benar tadi disampaikan oleh Pak Setia, nanti kembali ke pembimbing, karena mata kuliah ini itu sebetulnya mereverse ke seberapa bagus progres Anda dalam hal untuk menyelesaikan target penelitian. Ya, jadi yang mulai dari proposal, tesis 1, tesis 2, dan tesis akhir. Nah, by design memang ini itu untuk kemajuan di progres 2 dan tesis akhir. Nah, makanya untuk teman-teman yang angkatan 2021 itu progresnya harus bisa lebih cepat. Wong pengen Anda kan pengen lulus 3 semester. Nah, harusnya lebih cepat progresnya. Nggak boleh terlalu lama nanti. Nah, itu jadi balik lagi bahwa penilaiannya adalah dikembalikan ke pembimbing ya. Tapi tolong jangan terus nanti pembimbingku kan datang pada waktu aku maju tok. Nah, pada waktu pembimbingku nggak hadir, ya sudah kan pembimbingku nggak bisa menilai aku di IRS ini. Jangan seperti itu. Nah, justru yang kami harapkan itu di setiap pertemuan IRS itu Anda semua itu tetap aktif gitu loh. Aktif untuk memberikan kontribusi. Intinya ojo meneng tok gitu loh. Cobalah untuk menjadi orang yang nggak betah untuk diem. Walaupun itu merupakan hanya sebuah ide atau usulan aja untuk orang lain, bukan untuk diri Anda. Untuk orang lain itu maknanya adalah untuk yang memberikan presentasi. Nah, sehingga fungsi IRS ini menjadi hidup, dinamikanya ada, nah sehingga bisa memberikan kemanfaatan secara bersama. Seperti itu. Nah, mungkin yang saya tanyakan nanti ya dengan Pak Setia dan Pak Bima itu, kalau memang ini bisa menjadi sebuah dinamika yang bagus dalam rangka penelitian, kemudian berinovasi dan sebagainya. Ya kalau dulu sih kesepakatannya IRS ini tidak kita share untuk orang luar. Tapi sebetulnya saya pribadi itu kalau IRS ini nuansanya bagus, kemudian kita bisa share dengan orang luar itu menurut saya menjadi daya tarik untuk bisa mendapatkan
point of view yang bagus bagi orang luar. Nah, sehingga mereka itu memperhatikan S2-nya PEN. Sebetulnya seperti itu. Nah, kira-kira itu aja yang tambahan saya ya, Pak Setia. Jadi saya harapkan teman-teman mahasiswa ini tidak hanya fokus dinilai, tetapi fokus bagaimana IRS ini bisa menjadi bagus. Di situ rame, banyak usulan, banyak saran, masukan, banyak ide-ide inovasi, sehingga dinamika dari IRS ini menjadi berkembang. Oke, gitu Pak. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Agus. Ada tambahan lagi mungkin dari Pak Bima mungkin atau cukup gimana Pak? Sudah cukup saya Pak. Oke. Bu Arna mungkin ya, ada Bu Arna Ya, di sini. oh iya Bu Arna ini hadir. Monggo Bu Arna. Ada tambahan mungkin. Bu Arna saya ngajar Pak. Saya ngajar juga ini pagi ini. Oh bersama. iya. Oke Pak. Oke. Dari adik-adik mahasiswa ada tambahan pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin untuk pengarahan IRS di minggu pertama ini mungkin kita akhiri begitu, nggih. Ya Pak. Iya Pak. Oke. Siap. Monggo. Siap Pak Bima, Pak Agus. Baik, matur nuwun kami sampaikan kepada Pak Bima dan Pak Agus juga Bu Arna. Terima kasih juga kepada adik mahasiswa. Monggo mulai minggu depan, mulai hari ini ya, kalau bisa itu sudah bekerja untuk membuat poster dan segala macam untuk persiapannya. Sehingga hari Senin kalau bisa poster sudah bisa di-share ke Mas Ilham, kemudian di-share ke grupnya Pasca Sarjana ya mahasiswa. Misalnya dapat angkatan 2020 bisa di-share langsung juga di situ. Kemudian nanti kalau sudah dapat kontaknya, jadi angkatan 2020, 21, dan 19 ada kontaknya, saling share, sehingga bisa di-share di grup angkatannya masing-masing begitu, sehingga sudah bisa berjalan begitu. Kemudian pembimbingnya silahkan nanti dikontak atau dihubungi begitu. Oke, mungkin itu dari kami, pengarahan dari kami sampaikan terima kasih. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Living ya, Pak Setia ya. Oke, saya tutup end meeting nggih. Oke, monggo. Makasih Pak. Oke, matur nuwun. Nggih.